Langit malam di kampung Kalibaru dihiasi kerlip bintang yang malu-malu. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan, dan menyelinap ke sela-sela kayu serambi Masjid Al-Huda. Di sudut serambi yang remang-remang, tampak sesosok tubuh tua terbaring tenang. Di atas kardus yang sudah mulai lembab, ujungnya itulah Mbah Leman. Usianya hampir 70, dengan janggut putih yang tak sempat dipangkas, dan kulit legam keriput yang bersaksi atas tahun-tahun panjang yang ia lewati dalam kesunyian. Badannya kurus, hampir tinggal tulang, namun sorot matanya tetap teduh. Di sampingnya, sebuah karung lusuh berisi baju ganti dan botol minum bekas. Itulah semua miliknya di dunia. Meski hidup dalam kekurangan, Mbah Leman tidak pernah mencuri. Setiap pagi, sebelum subuh, ia bangun lebih awal dari siapapun. Ia menyapu halaman masjid, membersihkan wudhu, dan merapikan sendal-sendal yang berserakan. Semua ia lakukan tanpa upah, tanpa ucapan terima kasih, bahkan seringkali tanpa ada yang memperhatikan. Namun, ia tetap tersenyum. Katanya, kalau tak bisa beramal dengan harta, cukuplah dengan tenaga. Namun tidak semua orang memandangnya dengan penuh simpati, khususnya Pak Haji Salim, pemilik masjid dan donatur utamanya itu, merasa keberadaan Mbah Leman seperti titik noda di bangunan indah yang ia banggakan. Masjid itu berdiri megah, dengan cat baru, kaligrafi emas, dan karpet tebal dari Turki. Pak Haji dikenal dermawan bagi-bagi sembako, menyumbang untuk anak yatim, dan sering tampil di depan mimbar. Namun bagi Mbah Leman, sorot matanya selalu stinggen. Masjid ini bukan tempat gelandangan tidur, gumam Pak Haji pada suatu malam, sambil berdiri di depan pintu utama, memandang Mbah Leman dari kejauhan. Ia tak pernah berkata langsung, tapi sering menyindir lewat khutbah atau obrolan dengan jamaah setia, bersihkan rumah Allah dari najis dunia. Jangan biarkan yang kotor mengotori yang suci. Namun Mbah Leman pura-pura tak mendengar. Ia tahu, lidah bisa tajam, tapi hatinya harus tetap lapang. Ia hanya ingin tempat berteduh, dan ia mencintai masjid ini melebihi rumah manapun yang pernah ia miliki. Suatu malam, selepas Isya, saat masjid mulai sepi, Mbah Leman menyapu pelataran sambil bersenandung pelan. Suara sapu lidi yang menyapu, debu bersatu dengan desau angin malam. Tak jauh dari situ, Pak Haji duduk di kursi depan ruang imam, berbincang santai dengan keponakannya, Ujang. Mereka berbicara pelan tapi tajam, sesekali melirik ke arah Mbah Leman. "Kenapa dia masih di sini?" tanya Pak Haji. Suara rendah tapi penuh penekanan. Ujang mengangkat bahu. Katanya, cuma numpang tidur. "Enggak ganggu juga, Haji. Masalahnya bukan ganggu atau enggak, tapi mencemari," jawab Pak Haji, menekankan kata terakhir seperti memukul meja. Mbah Leman mendengar, tapi ia hanya menunduk. Ia tahu, keberadaannya memang tak dianggap penting, tapi ia juga tahu, Tuhan tidak tidur. Setelah semuanya sepi dan lampu masjid dimatikan, Mbah Leman menggulung selembar selimut tipis yang ia simpan di karung, lalu rebah di sudut serambi. Malam itu, dingin menusuk. Udara mengandung gerimis yang belum turun, dan angin terasa lebih tajam dari biasanya. Ia menarik selimut ke leher, memejamkan mata, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan jadikan aku beban bagi orang lain, tapi boleh. Biarkan aku mati di rumahmu ini. Biar yang terakhir kulihat adalah atap masjid ini, dan yang terakhir kuhirup adalah bau sajadah yang kusapu tiap pagi." Doa itu tak terdengar siapapun, hanya Tuhan yang tahu. Namun ada yang juga terbangun malam itu. Seekor kucing belang menghampiri tubuh Mbah Leman dan tidur meringkuk di dekatnya. Ia tersenyum kecil, mengelus kepala si kucing. "Kamu juga tak punya rumah ya, Le?" bisiknya. "Kita sama." Beberapa saat kemudian, suara langkah pelan terdengar dari arah halaman. Mbah Leman tak membuka mata, mengira itu hanya angin, atau mungkin suara dedaunan. Ia pun terlelap, tanpa tahu bahwa malam itu, sesuatu sedang terjadi di balik dinding masjid.
sesuatu yang kelak akan mengubah hidupnya. Menjelang subuh, saat ayam berkokok dan azan hampir dikumandangkan, Mbah Leman terbangun dan seperti biasa langsung meraih sapunya. Tubuhnya masih gemetar karena udara dingin. Ia berjalan perlahan, menyapu anak tangga masjid satu persatu, menata sandal yang berserakan, lalu mengisi air di tempat wudhu. Dari dalam, Ujang keluar dengan wajah mengantuk. Ia menyapa singkat. "Pagi Mbah." Mbah Leman membalas dengan senyum. "Pagi Le." Ia tak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, dunia akan membalikan punggung padanya. Bahwa kepercayaan yang telah ia jaga selama puluhan tahun akan dipotohkan dalam waktu sesingkat kedipan mata. Tapi malam itu, malam pertama dalam kisah luka yang panjang, ia masih percaya bahwa kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Namun tak semua orang percaya pada keadilan, seperti ia percaya Don Lengget yang malam itu tenang. Esoknya akan menjadi saksi dari fitnah yang jatuh seberat palu ke atas pundaknya yang rapuh. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya terbit ketika Masjid Al-Huda mendadak ramai. Biasanya selepas subuh, warga segera pulang. Hanya menyisakan beberapa orang yang melanjutkan di zikir. Tapi kali ini, suasana berbeda. Beberapa jamaah berkerumun di dekat dinding timur masjid, tempat kotak amal biasa diletakkan. Wajah mereka dipenuhi kebingungan. Beberapa bahkan mulai panik. "Loh, kotak amalnya kemana?" celetuk Pak Rofik, pengurus masjid yang pertama kali menyadari semalam masih ada. "Saya lihat sendiri," timpal Pak Sairi sambil menengok kanan kiri, seolah berharap kotak itu hanya dipindahkan. Namun, harapan mereka buyar ketika seluruh area masjid diperiksa. Kotak amal besar berbahan kayu jati yang berat itu lenyap begitu saja. Tak ada pecahan, tak ada bekas congkelan. Hilangnya banner-banner tak masuk akal. Pak Haji Salim datang tergopoh dari rumahnya yang hanya berjarak 3 rumah dari masjid, masih mengenakan sarung dan peci. Ia langsung menatap ke arah titik kerumunan. "Ada apa ini? Ribet-ribet pagi buta?" tanyanya dengan nada tajam. Pak Rofik menghampiri. "Haji, kotak amal hilang." Mata Pak Haji langsung membelalak. "Apa hilang?" "Iya, semalam masih ada, isinya juga banyak. Tapi sekarang gak ada bekasnya," kata salah satu jamaah, tanpa menunggu panjang. Pak Haji melangkah ke dalam masjid, menatap lantai dan sekelilingnya. Ia mendongak ke arah mimbar, kemudian berputar cepat ke arah serambi. Di sana, tampak Mbah Leman sedang menyapu dengan tubuh membungkuk dan wajah tak tahu apa-apa. Tiba-tiba suara Pak Haji membelah udara pagi. "MBA Leman." Kakek tua itu kaget, menghentikan gerakan menyapunya. Ia menoleh perlahan. "Iya, Haji." Pak Haji berjalan cepat. Suaranya meninggi. "Kau tidur di sini semalam, ya?" "Iya, seperti biasa," jawab Mbah Leman. Bingung. "Kau lihat siapa-siapa malam tadi?" Mbah Leman menggeleng pelan. "Tidak, Haji. Saya tidur lelap. Angin kencang sekali tadi malam. Saya sampai meringkuk." Pak Haji menatap tajam. "Kau yang terakhir ada di masjid. Tak ada yang lain. Kau tahu kotak amal hilang?" Ekspresi Mbah Leman berubah. Matanya membesar, kaget, lalu buru-buru menjawab. "Hilang. Ya Allah. Saya tidak tahu apa-apa, Haji." Pak Haji melipat tangan di depan dada. "Kau bilang tidak tahu, tapi kau tidur di sini. Masuk akal apa tidak? Atau jangan-jangan?" Warga mulai berkumpul mendekat. Bisik-bisik mulai terdengar. "Jangan-jangan memang dia ya, selalu tidur di masjid? Siapa tahu dia manfaatin. Tapi masa sih Mbah Leman?" Mbah Leman mundur setapak. "Demi Allah, saya tidak tahu, Haji." Namun suara Pak Haji semakin tegas, nyaris seperti vonis. "Masjid ini rumah Allah, Mbah, dan siapapun yang berani mencurinya akan kena laknat. Kalau kau memang tidak merasa, ayo buktikan." "Tapi aku tak percaya pada orang yang hidupnya bergelimpangan di kardus." Wajah Mbah Leman menunduk. Bukan karena bersalah,
tapi karena malu. Seluruh warga menatapnya seperti ia binatang yang baru saja mencuri tulang. Pak Sairi mencoba menengahi. Haji, mungkin kita perlu cek dulu. Siapa tahu anak-anak main atau dipindahkan tanpa izin. Namun Pak Haji mengangkat tangan. Tidak perlu alasan. Tak ada anak-anak yang berani ganggu kotak amal. Hanya orang yang tinggal di sini semalam yang bisa melakukannya. Dan itu cuma satu orang. Dia, beberapa warga mulai menyuarakan persetujuan. Betul juga, cuma dia yang tidur di sini tiap malam. Siapa tahu, namun ada pula yang diam. Menatap Mbah Leman dengan iba, tapi suara mereka terlalu pelan dibanding teriakan ego Pak Haji. Ujang, keponakan Pak Haji, berdiri di sisi lain, wajahnya pucat. Ia menggenggam tas kecil di balik jaketnya. Pandangannya tak berani menatap langsung ke arah Mbah Leman. Ia menunduk, tapi diam. Pak Haji melangkah maju. Dengar ya Mbah, kalau kau mengaku sekarang, kami akan lunakan. Tapi kalau tidak, maka kami akan bawa ini ke RT. Dan aku pastikan semua warga tahu siapa pencurinya. Air mata mulai menggenang di mata Mbah Leman. Ia mendongak. Suaranya parau. Saya bukan pencuri, Haji. Saya hanya tidur di sini. Saya tidak pegang uang itu. Saya tidak tahu siapa yang ambil. Pak Haji menyeringai dingin. Kau terlalu tua untuk berdusta, Mbah. Bisik. Warga kini berubah jadi gumaman setuju. Tidak ada yang benar-benar melihat kejadian. Tapi tudingan itu sudah membentuk keyakinan. Pak Rofik mencoba terakhir kalinya membela. Mungkin lebih baik kita cari bukti dulu, Haji. Ini perkara serius. Namun, lagi-lagi Pak Haji memotong. Masjid ini bukan pengadilan, Pak Rofik. Tapi saya tidak akan biarkan orang najis menodai tempat suci. Kita akan rapat habis subuh ini. Dan jika perlu, kita hukum orang yang berani mencuri dari rumah Allah. Mbah Leman terdiam. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia menatap wajah-wajah yang dulu sering ia bantu mengambil air wudhu, membersihkan sajadah, menyalakan kipas saat mereka salat. Kini semua menatapnya dengan tuduhan. Langit pagi yang semula cerah, tiba-tiba terasa mendung, dan di balik kerumunan, Ujang menggigit bibirnya sendiri. Dalam hatinya, perasaan bersalah mulai tumbuh. Tapi ketakutan lebih besar menahannya untuk bicara. Ia tahu siapa yang mengambil kotak amal itu. Tapi ia juga tahu, jika ia mengaku, seluruh nama keluarganya terutama Pak Haji akan tercoreng. Dan untuk saat ini, diam lebih aman daripada jujur. Hari itu, matahari nyaris berada di atas kepala. Suasana Masjid Al-Huda tak seperti biasanya. Halaman masjid dipenuhi warga yang datang bukan untuk menunaikan ibadah, melainkan karena kabar yang beredar sejak subuh, pencuri kotak amal akan dihukum di depan masjid. Di antara kerumunan, suara-suara berbisik menggema seperti gelombang tak terlihat. Ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena benar-benar percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Tapi ada pula yang datang dengan hati gamang, tak yakin sepenuhnya pada tuduhan yang dilemparkan begitu saja. Di tengah halaman, berdiri tiang kayu. Tempat biasanya bendera merah putih dikibarkan saat 17-an. Pagi itu, tiang itu digunakan untuk sesuatu yang jauh berbeda. Dua pemuda dari kampung, atas perintah Pak Haji, tengah mengikat tubuh ringkih Mbah Leman dengan tambang goni. Tangan keriputnya diikat ke belakang, tubuhnya diposisikan bersandar ke tiang dengan lutut gemetar. Wajahnya tertunduk, rambut putihnya ditiup angin, dan matanya basah. Warga mulai berdatangan lebih banyak. Ibu-ibu membawa anak kecil, dengan sarung dilipat tinggi. Beberapa anak muda merekam dengan ponsel dari jauh. Di bawah rindangnya pohon terembesi di pojok masjid. Pak Haji berdiri di atas kursi plastik biru, bersorban rapi, mengenakan baju koko putih bersih, dan suara toanya mulai menggelegar. Saudara-saudara sekalian, serunya, hari ini kita semua menjadi saksi. Rumah Allah telah dinodai oleh tangan-tangan kotor. Kotak amal hasil jerih payah para dermawan untuk pembangunan masjid kita, tercinta telah raib dicuri oleh manusia yang tak tahu malu. Suasana hening.
hanya suara burung dan angin yang menyelinap. Di antara sela kerumunan, dan siapa pelakunya? Lanjut Pak Haji sambil menunjuk ke arah tiang. Dialah orang yang pura-pura menjaga masjid, tapi ternyata menyimpan niat jahat. Orang yang selama ini kita biarkan tidur di rumah Allah, yang kita beri belas kasihan, tapi justru membalasnya dengan pengkhianatan. Beberapa warga menunduk, tidak semua karena setuju, tapi karena takut. Mbah Leman hanya bisa menahan air mata. Suara seraknya terdengar pelan, nyaris tak terdengar. Saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa. Pak Haji menghentakkan tangan. Sudah, jangan sebut nama Allah untuk menutupi dosamu, Mbah. Kau kira bisa memperdaya kami dengan air mata tua itu? Anak-anak menatap dengan mata besar. Ibu-ibu menggenggam lengan mereka erat. Beberapa dari mereka tampak ragu, namun tak satu pun bicara. Rasa takut pada sosok Pak Haji yang selama ini mereka hormati terlalu kuat. Ia bukan hanya donatur, tapi simbol kekuasaan, pengatur keputusan, penentu baik dan buruk di kampung itu. Pak Haji melanjutkan pidatonya. Hari ini, kita hukum bukan untuk balas dendam, tapi untuk pelajaran, agar siapapun tahu, rumah Allah tidak bisa dijadikan tempat bermain dosa. Dari belakang kerumunan, seorang lelaki paruh baya berbisik pada istrinya. Tapi, bukti belum ada. Hanya karena dia tidur di masjid semalam. Istrinya menatapnya. Cepat, jangan bicara keras-keras. Haji Salim bisa dengar. Beberapa tokoh masyarakat desa seperti Pak RT dan Pak RW hanya berdiri di belakang, tidak bersuara. Wajah mereka tegang. Mereka tahu, ada yang tak beres dari semua ini. Tapi status dan reputasi Pak Haji membuat mereka diam. Berbicara berarti melawan arus besar. Sementara itu, Ujang berdiri agak jauh dari kerumunan, di balik gerbang masjid. Ia menggenggam ponsel di saku. Wajahnya pucat pasi. Dalam dirinya terjadi perang antara keberanian untuk bicara dan ketekutan akan amarah pamannya, Pak Haji. Ia tahu betul siapa yang mengambil kotak amal itu. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri, karena dia sendiri pelakunya. Malam itu, ia yang membuka kunci pintu belakang masjid, mengambil kotak amal dan membawanya ke sepeda motor di gang belakang. Niatnya hanya meminjam untuk membayar utang rentenir yang menagih dengan ancaman. Ia berjanji akan mengembalikannya sebelum ada yang sadar. Tapi ternyata, paginya sudah heboh. Dan sekarang, seorang kakek yang tak bersalah sedang menjadi kambing hitam di depan umum. Mbah Leman mengangkat kepalanya perlahan, menatap kerumunan. Saya tidak pernah ambil uang itu. Saya hanya tidur di sini. Saya bersihkan masjid. Saya hormati tempat ini. Tolong percaya sama saya. Namun yang terdengar hanya gumaman samar. Tidak ada tangan yang terulur membebaskannya. Tidak ada suara yang cukup lantang untuk menentang. Pak Haji turun dari kursi. Ia mendekati Mbah Leman yang masih terikat. Kalau kau benar tidak bersalah, kenapa diam sejak tadi? Kenapa tak bisa tunjukkan siapa pelakunya? Mbah Leman menunduk. Saya tidak lihat apa-apa, Haji. Saya tertidur. Pak Haji meludah ke tanah. Orang seperti kau tak pantas tinggal di tempat suci. Setelah ini, angkat kaki dari kampung ini. Kita tidak butuh pencuri berpura-pura jadi penjaga masjid. Seruan itu seperti palu godam bagi sebagian warga, meskipun dalam hati mereka ragu. Namun, suara mayoritas atau, lebih tepatnya suara paling berkuasa telah memutuskan. Dari kayohan, seekor kucing belang yang biasa tidur di dekat Mbah Leman manggen disendis sekitar tiang, lalu meringkuk di dekat kaki si kakek tua. Seolah makhluk tak berdosa, itulah satu-satunya yang percaya pada kebenaran yang tersisa. Dan angin siang yang berhembus kering, membawa pergi kata-kata. Mbah Leman yang lirih, saya tidak minta dihormati, hanya minta, jangan dihina. Namun tak ada yang benar-benar mendengar. Hari itu, sebuah vonis dijatuhkan tanpa sidang. Dosa diumumkan tanpa bukti. Dan satu-satunya orang yang bersuara lirih, justru dipaksa diam oleh tali dan kehendak manusia yang merasa paling suci. Sore hari itu,
Langit berwarna jingga keemasan. Suasana kampung Kalibaru mulai tenang setelah seharian penuh diramaikan oleh kerumunan dan perbincangan tentang Mbah Leman. Di beberapa sudut jalan, warga masih saling berbisik, membahas apa yang mereka saksikan pagi tadi di halaman Masjid Al-Huda. Namun, di sebuah rumah yang berdiri tak jauh dari masjid, sesuatu yang tak disangka tengah terjadi. Di dalam rumah kecil itu, Bu Rini sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Sementara itu, anaknya, Akmal, duduk di ruang tengah memainkan laptop tua milik ibunya. Bocah laki-laki berumur 10 tahun itu memang senang mengutak-atik hal teknis, meski hanya sebatas iseng menyalakan program dan menjelajah folder-folder yang kadang bahkan Bu Rini tak tahu isinya. Hari itu, Akmal iseng membuka aplikasi pemantau kamera CCTV. Rumah Bu Rini memang satu dari sedikit rumah yang punya kamera pengintai. Dulu dipasang oleh almarhum suaminya yang khawatir akan pencuri ayam. Kamera itu menghadap ke jalan depan rumah, yang juga memperlihatkan sebagian pagar masjid dan gerbang sampingnya. Posisi yang kebetulan strategis, mata Akmal terbelalak saat ia membuka folder rekaman malam hari. Ia melihat tanggal yang sesuai dengan malam saat kotak amal dikabarkan hilang. Rasa penasaran anak Kanania mendorongnya menekan tombol play. Pada awalnya, tak terlihat apa-apa selain jalanan sepi. Angin menggoyangkan daun, dan suara jangkrik yang samar terekam audio. Namun ketika waktu dalam rekaman menunjukkan jam 1:43, dini hari tiba-tiba ada pergerakan. Akmal duduk lebih dekat ke layar, menahan napas. Sosok itu muncul dari sisi kiri layar. Seorang pria bertopi, memakai jaket gelap dan masker, mendorong sesuatu yang tampak berat di atas troli kecil. Akmal menajamkan mata. Sosok itu berhenti tepat di depan pagar masjid, lalu mengangkat sebuah kotak besar, kotak amal. Bocah itu langsung mengenalinya. Ia membesarkan layar. Di belakang sosok itu, jauh di pojok serambi masjid, tampak samar tubuh Mbah Leman terbaring membelakangi kamera. Tidak bergerak, jelas sedang tidur pulas. Namun sosok pencuri itu meski berusaha menyamar membuat satu kesalahan fatal. Saat ia mengangkat kotak amal ke atas troli, maskernya sedikit turun dan lampu jalan yang samar menyinari wajahnya. Akmal menahan napas lebih lama. Ia mengenal wajah itu. "Ujang," bisiknya lirih, nyaris tak percaya. Ia cepat-cepat memundurkan rekaman, lalu memajukannya kembali. Ia ulang beberapa kali, memastikan pandangannya tidak salah. Dan ya, sosok dalam video itu memang Ujang, keponakan Pak Haji, yang sering membantu bersih-bersih masjid. Ia mengenakan jaket yang sama seperti yang sering dipakai saat ronda. Tanpa pikir panjang, Akmal berlari ke dapur. Bu Rini yang sedang menyiram tanaman di ember belakang, menoleh dengan heran. "Apa sih, Mal? Ribut aja sore-sore." "Bu, lihat ini. Cepetan, penting banget," katanya sambil menarik tangan ibunya ke dalam. Begitu mereka sampai di depan laptop, Akmal memutar ulang bagian yang tadi. Bu Rini menyipitkan mata, kemudian menatap layar dengan wajah serius. Begitu wajah Ujang tampak di rekaman, Bu Rini mematung. "Ya Allah, itu Ujang kan?" "Iya, Bu." Akmal lihat sendiri, dia yang ambil kotak amal. Bu Rini duduk perlahan di kursi rotan di belakangnya. Napasnya berat, otaknya berputar cepat, mengingat kejadian pagi tadi. Ia juga menyaksikan sendiri bagaimana Pak Haji menuduh Mbah Leman, mengikatnya, mempermalukannya di depan umum. Dan sekarang, fakta yang ia lihat di layar ini seperti petir menyambar siang bolong. "Ini nggak bisa dibiarkan," gumam Bu Rini. "Tapi kita harus bilang ke siapa, Bu?" tanya Akmal. Matanya membesar. Bu Rini menatap anaknya. "Kita bilang ke Pak RT. Tapi jangan dulu bicara ke siapa-siapa. Ini soal besar. Jangan sampai rekaman ini dihapus orang." Ia Seguara mengambil flash disk dari laci, menyalinnya ke dalam perangkat itu. Sambil menunggu proses menyalin selesai, ia menoleh ke Akmal. "Kamu hebat, Mal.
Tapi sekarang jangan bilang ke temanmu dulu ya. Ini rahasia besar, bisa buat banyak orang berubah. Akmal mengangguk patuh. Meskipun rasa deg-degannya belum reda. Baginya, ini seperti menemukan harta karun hanya saja. Harta ini menyimpan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Sementara itu, di luar Rama, suara azan asyar mulai berkumandang. Burini berdiri, menggenggam flash disk dengan erat. Sudah, terlalu lama kita diam kalau orang kuat bertindak sewenang-wenang. Bisiknya pada dirinya sendiri. Mbah Leman bukan pencuri, dan kebenaran harus dikembalikan kepadanya. Langkahnya mantap menuju rumah Pak RT. Dan dari jendela, Akmal memandang ibunya dengan kagum. Ia belum sepenuhnya mengerti bagaimana dunia orang dewasa bekerja, tapi ia tahu satu hal pasti. Sore itu, kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Langit malam di kampung Kalibaru tampak kelam. Awan menggantung berat, seperti menahan sesuatu yang sebentar lagi akan tumpah. Di rumah Burini, ketegangan juga sedang menggantung di udara. Sejak sore tadi, setelah rekaman CCTV memperlihatkan sosok Ujang sebagai pelaku pencurian kotak amal, hati Burini tidak tenang. Setelah menyalin rekaman ke dalam flash disk, ia menyempatkan diri menunaikan salat maghrib, mencoba menenangkan diri. Namun hatinya terus bergejolak, tak bisa menahan lebih lama. Burini memutuskan untuk memanggil beberapa tetangga dekat ke rumahnya. Ia menelepon Pak RT, lalu menyuruh anaknya, Akmal, memanggil Pak Rofik dan Bu Yanti. Tak sampai setengah jam, 5 orang sudah berkumpul di ruang tamunya. Wajah mereka penuh tanda tanya. Ada apa ini, Burini? Tanya Pak Rofik, yang masih mengenakan sarung dan peci. Tadi katanya penting sekali. Burini menatap mereka satu persatu. Saya tidak mau banyak bicara. Biar kalian lihat sendiri. Ia lalu memutar rekaman CCTV di laptop, menampilkan detik-detik ketika sosok bertopi dan bermasker membawa kotak amal keluar dari area masjid. Semua mata terpaku ke layar, dan ketika wajah Ujang terlihat meski hanya sekilas semuanya terdiam. Masya Allah, desis Bu Yanti. Itu jelas Ujang, keponakannya Pak Haji kan? Pak RT memegang dagunya. Wajahnya keruh. Jadi selama ini, yang dituduh Mbah Leman. Padahal, dia tidur di situ. Tak tahu apa-apa. Kata Pak Rofik pelan, suara yang mengandung sesal. Burini mengangguk. Nadanya tegas. Saya tidak akan tinggal diam. Ini harus dibawa ke warga. Kita tak bisa biarkan orang tua difitnah begitu. Pak RT menghela napas panjang. Baiklah, malam ini kita ke masjid. Kita panggil Pak Haji. Biar semua jelas. Tapi kita harus kumpulkan saksi dan bawa rekamannya. Tanpa banyak bicara lagi, warga itu pun bergerak. Dalam waktu singkat, kabar rekaman CCTV itu menyebar seperti api disiram bensin. Orang-orang keluar rumah, berjalan cepat menuju masjid, membawa obrolan dan kemarahan. Dalam langkah mereka, dalam hitungan kurang dari 1 jam, halaman Masjid Al-Huda kembali penuh. Tapi kali ini bukan untuk menonton hukuman, melainkan untuk menuntut penjelasan. Lampu-lampu halaman dinyalakan, dan suara bisik-bisik penuh emosi memenuhi udara malam. Pak Haji muncul dari rumahnya. Wajahnya tampak bingung melihat kerumunan yang tidak biak. Ia berjalan ke halaman masjid, diiringi Ujang yang terlihat gugup, menunduk sejak keluar pintu. Ada apa ini kumpul malam-malam? Tidak ada rapat bukan? Tanya Pak Haji, mencoba menjaga wibawanya. Pak RT maju ke depan. Di flash disk sudah dipasang pada laptop kecil milik Pak Rofik yang disambungkan ke speaker aktif dan layar kecil pinjaman dari warung internet. Tanpa basa-basi, Pak RT berkata, ada bukti penting yang harus Bapak lihat, Haji, ini tentang pencurian kotak amal. Pak Haji mengangkat alis. Apa maksudnya? Pak RT memberi isyarat pada Burini untuk memutar video. Dalam keheningan yang menegangkan, warga menonton ulang rekaman malam kejadian. Wajah-wajah mereka berganti ekspresi dari penasaran, menjadi kaget, lalu marah. Begitu video selesai, seorang pemuda dari kerumunan berteriak,
Itu jelas Ujang, kan? Benar. Jaketnya sama. Saya sering lihat kalau dia ronda malam. Tambah, yang lain. Pak Haji diam. Wajahnya memucat. Ia melirik Ujang di sampingnya yang masih tertunduk. Tangan gemetar. Warga mulai ramai. Suara-suara mengarah ke Pak Haji dan keponakannya. Jadi Mbah Leman bukan pencurinya, sudah diikat, dipermalukan. Tapi ternyata dia bukan apa-apa. Ini keterlaluan, Haji. Kau tuduh orang tua begitu saja. Pak Haji mengangkat tangannya, mencoba meredam keributan. Tunggu. Saya juga baru tahu ini. Ini bisa dijelaskan. Pak RT menatapnya tajam. Bagaimana caranya menjelaskan, Haji? Tanpa bukti. Bapak sudah menghukum Mbah Leman di depan umum, dan pelakunya malah keponakan Bapak sendiri. Pak Haji menarik napas dalam, lalu mencoba bersuara tegas. Meski jelas terlihat ia kehilangan kendali. Ujang adalah keluarga saya. Kami akan selesaikan ini secara internal. Jangan membuat keributan lebih besar. Namun, warga tak puas. Tidak bisa begitu, seru Bu Yante ini. Bukan soal keluarga. Ini soal keadilan. Pak Rofik ikut menimpali. Kami semua saksinya pagi tadi. Kami, Isa, Dayam. Tapi sekarang kami tahu. Yang benar itu Mbah Leman. Dan yang mencuri adalah Ujang. Ujang akhirnya tak tahan. Ia jatuh berlutut di tanah. Menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya serak. Maaf, saya butuh uang. Saya berani mengembalikan sebelum ada yang tahu. Tapi ternyata ribut. Tangisan Ujang membuat suasana semakin panas. Beberapa warga yang tadinya hanya diam, kini marah. Karena kamu, orang tua dihina. Kalau tidak ada CCTV, mungkin dia sudah diusir dari kampung. Pak Haji berdiri di tengah kerumunan, wajahnya penuh tekanan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, wibawanya tak lagi utuh. Ia mencoba berkata, Saya minta maaf atas kesalahan ini. Saya juga merasa dikhianati, tapi Bapak juga tak boleh lari dari tanggung jawab. Potong Pak RT. Kami akan rapatkan ini besok. Biar warga yang memutuskan. Pak Haji mengangguk lemah, tak lagi bisa membantah. Dan malam itu, di tengah keramaian yang terbakar oleh kemarahan dan kejujuran yang meledak, satu nama mulai dibicarakan lagi, bukan sebagai pencuri, melainkan sebagai korban. Mbah Leman di tempat lain. Di bawah pohon besar dekat Serambi, seekor kucing kecil tidur di atas karung tua, tempat biasanya Mbah Leman duduk menyendiri, seolah menunggu tuannya kembali dengan nama yang telah dibersihkan oleh waktu dan kebenaran yang tak lagi bisa dibungkam. Mentari baru saja menyembul dari balik pohon kelapa, memandikan langit Kalibaru dengan semburat keemasan. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang tenang, namun tidak bagi Pak Haji. Sejak azan subuh berkumandang, Masjid Al-Huda tak lagi dipenuhi oleh jamaah yang biasa berebut salaman dengannya. Yang datang hanya segelintir, dan itu pun tanpa sapaan akrab seperti biasanya. Bahkan, Pak RT pun hanya mengangguk datar. Tidak seperti Cameron yang selalu mencium tangan dan bertanya kabar. Pak Haji berdiri agak kikuk di soft depan. Sementara pandangan dari belakang menusak-nusak punggungnya. Usai salat, ia menoleh. Berharap ada yang mengajak bicara, tapi hanya ada diam. Ia menghela napas dan keluar pelen-pelen dari masjid. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, langit semakin terang, tapi wajah kampung itu masih muram. Beberapa warga duduk di bel-bel depan masjid, membicarakan hal yang sama kejadian semalam. Rekaman CCTV, dan siapa sebenarnya Ujang yang mereka kira rajin membersihkan masjid. Pak Haji kok diem aja ya? Bisik seseorang. Dulu galaknya bukan main, sekarang kena batunya. Balas yang lain. Kasihan Mbah Leman. Sudah tua, malah difitnah. Sambung suara lirih dari seorang ibu. Sementara itu, rumah kecil Mbah Leman di pinggir sawah perlahan mulai ramai. Bukan oleh umpatan atau cemoohan seperti sebelumnya, tapi oleh langkah-langkah ringan yang membawa permintaan maaf dan ketulusan. Beberapa tokoh masyarakat datang pagi-pagi. Ada Pak RT,
Bu Rini, Pak Rofik, dan beberapa pemuda kampung. Mbah Leman sedang duduk di balai bambu depan rumahnya, mengenakan sarung dan baju koko lusuh, dengan sehelai selendang tipis di bahunya. Di sampingnya ada cangkir teh yang uapnya masih mengepul. Tatapan matanya tetap teduh seperti biasa. Seakan badai kemarin tak pernah menyentuh hatinya. Pak RT melangkah paling depan. Topinya ia lepas. Mbah Leman, kami datang untuk meminta maaf atas semuanya. Kami salah. Kami diam saat seharusnya bicara. Mbah Leman menatap mereka satu persatu. Tak ada amarah, tak ada dendam. Ia hanya tersenyum kecil. Saya sudah memaafkan sejak kalian mengikat saya, katanya pelan. Ucapan itu menggema di antara mereka, membuat semua yang hadir tertunduk. Bu Rini bahkan tak bisa menahan tangisnya. Ia menutup mulut, bahunya berguncang. Maafkan kami, Mbah. Kami ikut salah karena membiarkan itu terjadi. Lirih Bu Rini mendekat dan meraih tangan keriput Mbah Leman. Tak lama, seorang ibu muda datang membawa rantang berisi makanan hangat. Ia menunduk dalam-dalam sambil berkata, "Bah, ini sayur asem dan ikan goreng. Mbah suka, kan? Saya yang masak sendiri." Mbah Leman mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Semoga rezekimu lancar." Lalu dari balik kaki para orang dewasa, muncul seorang anak kecil Akmal, anak Bu Rini yang dulu sempat ketakutan melihat Mbah Leman. Kali ini, ia maju dengan berani dan memeluk lutut Mbah Leman erat-erat. "Mbah, jangan sedih lagi ya, Akmal sayang Mbah," ucapnya polos. Mbah Leman meletakkan tangannya di kepala bocah itu, membelainya lembut, dan untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil tawa lirih yang lebih mirip isak kelegaan. Keheningan berubah menjadi haru. Kampung Kalibaru, yang sempat kejam karena bisik-bisiknya, kini mencoba menebus semuanya. Dalam waktu singkat, halaman rumah Mbah Leman berubah menjadi tempat syukur dan pelukan. Beberapa pemuda menawarkan diri untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Yang lain membersihkan halaman. Ibu-ibu membawakan beras, minyak, dan makanan ringan. Di masjid, Pak Haji duduk di ruang takmir sendirian. Keputusannya semalam untuk menyelesaikan secara internal ditolak warga. Ujang sudah diserahkan ke pihak berwajib. Pak Haji tidak lagi didampingi oleh jamaah fanatiknya. Ia ditinggal, bukan karena dihukum, tapi karena kepercayaan yang retak. Pak Rofik datang menghampiri ke ruang itu, berdiri di depan pintu. Ia tidak masuk, hanya berkata datar, "Kami akan rapat nanti malam. Soal kepengurusan takmir, Bapak sebaiknya tidak hadir dulu." Pak Haji mengangguk pelan, matanya kosong. Ia tak berkata apa-apa. Kembali ke rumah Mbah Leman, suasana semakin hangat. Seseorang membawa gitar dan menyanyikan lagu religi pelan-pelan. Mbah Leman ikut bersenandung. Tak ada dendam dalam liriknya, hanya ketulusan. Warga yang dulu tak pernah menyapanya, kini duduk bersila di depannya, mendengarkan kisah hidupnya yang sederhana. Dulu petani, anaknya merantau tak kembali, lalu ia tinggal sendiri dan tidur di masjid hanya agar tak merasa terlalu sepi. Kini, kesepian itu pecah. Kampung ini mungkin pernah melukainya, tapi kini sedang menjahitkan kain maaf yang hangat, dan di antara hangatnya pagi dan aroma teh yang masih mengepul, Mbah Leman akhirnya merasa pulang bukan hanya ke rumah kecilnya, tapi ke hati kampung, yang akhirnya tahu bahwa pelukan jauh lebih kuat dari tuduhan. Beberapa hari telah berlalu sejak kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Kampung Kalibaru, yang dulunya gemar bisik-bisik tentang keburukan orang lain, kini terasa lebih sejuk. Masjid Al-Huda pun berubah wajah. Bukan fisiknya yang berbeda, tapi suasananya lebih hangat, lebih rendah hati, lebih mengingatkan akan makna dari beribadah, bukan sekadar seremonial semata. Mbah Leman tak lagi tidur di serambi masjid yang dingin dan keras. Kini, ia tinggal di rumah kecil di ujung gang barat, yang dibangun secara gotong royong oleh warga kampung. Rumah itu sederhana, dinding batako, atap seng yang baru,
dan sebuah jendela kecil menghadap kebun cabai. Tapi di dalamnya ada ketenangan yang tak pernah ia rasakan sejak istrinya meninggal dulu. Suatu pagi, Bu Rini datang membawa sarapan. Nasi uduk dengan telur balado kesukaan Mbah Leman. "Mbah, makan dulu ya, saya buat pagi-pagi." Mbah Leman tersenyum, matanya bersinar meski keriput di wajahnya tak mungkin disembunyikan. "Terima kasih Induk, kamu baik banget. Aku cuman ngasih yang seharusnya Mbah dapat dari dulu," jawab Bu Rini pelan. Anak-anak kecil yang dulu takut padanya, kini sering datang hanya untuk mendengarkan cerita-ceritanya tentang zaman dulu, sawah, dan langit yang lebih jernih. Di halaman rumah barunya, mereka duduk bersila, tertawa, kadang terdiam saat Mbah Leman berkata bijak. "Kalau kamu melihat orang tidur di serambi masjid," katanya suatu hari pada Akmal, "jangan langsung mengira dia pemalas. Bisa jadi dia cuma butuh tempat yang damai." Sementara itu Pak Haji, yang dulunya sosok paling disegani di Kalibaru, kini lebih sering duduk sendiri di teras rumahnya. Sorban putihnya tergantung di gantungan pintu, tak lagi melingkar di pundaknya. Tongkat ukir yang biasa ia pakai untuk berdiri gagah di mimbar, kini bersandar tak terjamah. Ia lebih banyak diam, tak lagi banyak bicara tentang amanah atau keikhlasan. Karena ia tahu, warga kini mendengarkan dengan telinga yang berbeda. Beberapa kali, ia mencoba menyapa orang yang lewat, namun yang menyahut hanya senyuman kaku. Ia tidak dimusuhi, hanya tak lagi dipuja. Keponakannya, Ujang, telah diamankan dan diproses hukum. Walau menyakitkan, itu adalah jalan yang harus diambil agar keadilan tidak sekadar slogan di mimbar Jumat. Dan meski Pak Haji sempat ingin membela Ujang sebagai keluarga, hatinya tahu tak ada keluarga dalam kezaliman. Pada Jumat pertama setelah semua terbongkar, Pak Haji tidak naik ke mimbar. Ia duduk di saf ketiga, mendengarkan khutbah yang dibawakan oleh Pak Rofik. Khutbah tentang kejujuran, tentang fitnah, dan tentang betapa Islam mengajarkan untuk tidak menuduh tanpa bukti. "Zalim," kata Pak Rofik dalam khutbahnya, "bukan hanya saat tangan memukul, tapi saat lidah menuduh tanpa dasar, dan kezaliman itu akan kembali pada yang mengucapkannya." Di akhir salat, para jamaah mengulurkan tangan ke sesama, tapi tak satu pun mendekati Pak Haji seperti dulu. Ia paham, ia menunduk dan menerima semuanya dengan hati yang getir. "Tak, setu," kata pun ia ucapkan sepanjang jalan pulang. Warga Kalibaru perlahan mulai memperbaiki diri. Setelah melihat betapa mudahnya satu tuduhan bisa menghancurkan hidup orang tak bersalah, mereka menjadi lebih peka. Beberapa orang yang dulu sinis pada kaum miskin, kini aktif mengelola lumbung sedekah. Musala kecil di ujung gang yang sering kosong, kini ada kajian tiap malam Jumat. Di pintu masjid tertempel pengumuman, kotak amal diawasi bersama, amanah dijaga bersama. Namun perubahan paling nyata adalah rasa malu. Malu karena dulu mereka diam, karena dulu mereka ikut percaya pada prasangka, bukan pada kebenaran. Dan rasa malu itulah yang membuat mereka pelen-pelen menebusnya. Suatu sore, Mbah Leman duduk di kursi kayu sambil menulis sesuatu di buku kecilnya. Tulisannya tidak rapi, tapi penuh makna. Ia menulis, bukan karena ingin membalas, tapi karena ingin mengingat. "Aku pernah dituduh mencuri oleh orang yang dihormati. Aku diikat di tiang masjid, di depan orang-orang yang diam. Tapi Allah tidak diam. Dia pelan-pelan buka semuanya. Bukan supaya aku menang, tapi supaya mereka belajar." Ia menutup bukunya dan tersenyum. Di luar, anak-anak kecil bersorak memanggilnya, mengajak main congklak di halaman. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi hatinya kini utuh. Sebelum ia bergabung dengan anak-anak, seorang pemuda datang tergesa. Namanya Agus. Dulunya ikut mengejek Mbah Leman. Kini ia berdiri dengan kepala tertunduk. "Mbah, saya mau minta maaf. Waktu itu saya ikut-ikutan. Saya tahu, saya salah. Saya malu." Mbah Leman menatapnya lama.
lalu menepuk bahunya pelan. Kalau kamu sudah tahu kamu salah, itu berarti hatimu masih hidup, nak. Dan kalau hatimu hidup, maka Allah pasti kasih kamu jalan pulang. Agus meneteskan air mata. Di antara kampung yang terus belajar memperbaiki diri, dan suara anak-anak yang tertawa di halaman, luka Mbah Leman memang belum sepenuhnya hilang. Tapi ia tidak membalas. Ia tidak menuntut. Ia hanya bersyukur bahwa nama baiknya dikembalikan oleh kebenaran yang tak bisa dipadamkan. Keadilan memang datang terlambat, tapi datang juga akhirnya. Dan ketika ia kembali duduk di antara anak-anak, dikelilingi tawa, pelukan, dan nasi bungkus dari warga, ia tahu, ini bukan balas dendam, ini adalah cinta dari kampung yang pernah menyakitinya, dan kini mencoba belajar untuk lebih manusia.